wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Anak soleh-soleha, pada hari ini kita akan belajar lagi tema 7, masih di YouTube subtema 1. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya antum mengerjakan pembiasaan pagi terlebih dahulu, yaitu melaksanakan sholat duha, membaca al-maksurat dan murojaah atau membaca iqra. Dan sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Nah, sekarang Ustazah akan mengulang tema 7, masih subtema 1 di halaman 1 ya. Ayo kita baca sama-sama terlebih dahulu. Kebersamaan di rumah. Keluarga Adit sering bekerja sama-sama. Mereka bergotong royong membersihkan rumah. Pak Hasan merapikan dan membersihkan halaman. Ia memangkas tanaman di halaman rumah. Adit menyapu teras depan. Bu Yuni mengelap kaca jendela, sementara Kak Ranti mengepel teras depan. Setelah kegiatan gotong royong selesai, mereka segera mandi kemudian sarapan bersama. Di sini kita akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Kebersamaan apa yang keluarga Adit lakukan? Yang pastinya bergotong royong membersihkan rumah. Sebutkan kebersamaan yang pernah kamu lakukan di rumah. Nah, ini diisi kebersamaan antum sama ayah atau bundanya di rumah ya. 3. Menurut pendapatmu apa manfaat kebersamaan? Nah, manfaat kebersamaan itu apa? Silakan diisi juga. Halaman 2, kita masuk ke pembelajaran 1. Ayo menyimak. Keluarga Adit suka berkumpul bersama di ruang keluarga. Ketika berkumpul, Adit suka minta ayahnya bercerita. Kali ini, ayah Adit bercerita tentang hewan. Cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia disebut fabel. Berikut merupakan cerita fabel yang Adit dengarkan. Simaklah cerita dengan seksama. Di sini antum dengerin baik-baik ya. 4 ekor lembu. Seekor singa mengawasi 4 ekor lembu yang sedang makan di padang rumput. Mereka sulit sekali aku mangsa. Mereka selalu rukun dan mengikatkan ekornya satu sama lain. Aku tidak bisa menyerang dari belakang, pikir singa itu. Suatu hari, mereka bertengkar karena perbedaan pendapat. Rumput di lembah sana hijau dan segar. Ayo kita ke sana, ajak lembu pertama. Tidak, aku tidak suka rumput di lembah itu. Lebih baik kita ke bukit sana, rumputnya jauh lebih segar, kata lembu kedua. Aku tidak mau menaiki bukit, menurutku rumput di sini tetap yang terbaik, kata lembu ketiga. Aku tidak setuju dengan kalian semua. Ikutlah denganku, akan aku tunjukkan rumput terbaik di balik bukit, seru lembu keempat. Aku akan tetap pergi ke lembah sana. Kalian terserah mau kemana, kita berpisah saja, kata lembu pertama. Aku tetap di sini, kalian akan menyesal jika bertemu singa, kata lembu ketiga. Aku tidak takut pada singa, kata lembu keempat. Jika kalian tidak mau pergi denganku, aku akan pergi sendiri, katanya kembali. Akhirnya, 4 lembu berpisah. Saat lembu pertama sampai di lembah, singa sudah mengintainya. Tidak menunggu lama, singa menyerang lembu pertama. Lembu pertama mati dimangsa singa. Singa lalu menemukan lembu kedua di bukit. Lembu kedua tidak akan menang melawan singa sendirian. Singa menerkam dan memakannya juga. Tinggallah 2 lembu lagi. Nampaknya singa juga tidak akan kesulitan memangsa mereka. Itulah akibat dari pertengkaran 4 lembu. Mereka mati diterkam singa. Di sini kita akan menjawab pertanyaan. Siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Nah, tokoh dalam dongeng tersebut itu 4 lembu dan singa. Ini tokohnya, 4 lembu dan singa.
Nomor 2, mengapa mereka bertengkar? Nah, mereka bertengkar karena perbedaan pendapat atau berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Nomor 3, apa akibat dari pertengkaran tersebut? Akibatnya adalah bercerai-berai. Jadi langsung bermusuhan ya. Nomor 4, apa manfaatnya jika selalu menjaga kebersamaan? Ini nomor 4, apa manfaatnya jika selalu menjaga kebersamaan? Manfaatnya adalah menjaga keharmonisan. 5, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari dongeng tersebut? Pelajarannya apa? Kita tidak boleh egois. Terus, sebelum kita melakukan sesuatu, harusnya bermusyawarah terlebih dahulu ya, supaya tidak kejadian seperti 4 ekor lembu yang berbeda pendapat. Di sini, diskusikan bersama teman kelompokmu atau ayah bundamu isi dari cerita 4 ekor lembu tersebut. Kemudian, tuliskan hasilnya pada kotak berikut. Nah, ayo memahami, dalam cerita 4 ekor lembu diceritakan bahwa mereka selalu rukun dan mengikatkan ekornya satu sama lain, sehingga singa pun sulit untuk memangsa mereka. Itu menunjukkan bahwa kebersamaan dapat menyelesaikan suatu masalah. Kebersamaan juga diperlukan dalam keluarga. Kebersamaan akan menciptakan rasa nyaman. Jika keluarga bekerja sama, saling berbagi dan saling membantu, akan tercipta suasana yang tentram. Meskipun dalam keluarga tersebut terdapat keberagaman karakteristik merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Keberagaman apa saja yang ada dalam keluarga? Dapatkah kamu menyebutkannya? Nah, di sini antum tuliskan keberagaman anggota keluargamu dalam tabel berikut. Untuk yang ini ya, antum bisa isi. Mungkin antum semua udah isi. Di sini juga ceritakan pengalamanmu tentang kebersamaan dengan anggota keluarga yang berbeda jenis kelamin, tuliskan dalam kolom berikut. Nah, kita masuk ke pembelajaran 2 di halaman 6. Perhatikan percakapan yang terdapat dalam cerita 4 ekor lembu berikut. Lembu pertama, rumput di lembah sana hijau dan segar. Ayo kita ke sana. Kata lembu pertama. Lembu kedua, tidak, aku tidak suka rumput di lembah itu. Lebih baik kita ke bukit sana. Rumputnya jauh lebih segar. Lembu ketiga, aku tidak mau menaiki bukit. Menurutku rumput di sini tetap yang terbaik. Lembu keempat, aku tidak setuju dengan kalian semua. Ikutlah denganku. Akan aku tunjukkan rumput terbaik di balik bukit. Lembu pertama, aku akan tetap pergi ke lembah sana. Kalian terserah mau kemana. Kita berpisah saja. Lembu ketiga, aku tetap di sini. Kalian akan menyesal jika bertemu singa. Lembu keempat, aku tidak takut pada singa. Jika kalian tidak mau pergi denganku, aku akan pergi sendiri. Ayo menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percakapan tersebut dengan benar. Nomor 1, siapa yang tidak mau menaiki bukit? Lembu yang tidak mau menaiki bukit adalah lembu ketiga. 2, lembu keberapa yang tidak takut singa? Lembu keempat. Lembu keempat. 3, rumput di manakah yang ingin ditunjukkan oleh lembu keempat? Di balik bukit. Nomor 4, di halaman 8. Lembu keberapa yang tidak mau pergi? Yang tidak mau pergi adalah lembu ketiga. Nomor 5, apakah percakapan tersebut menunjukkan kebersamaan?
tidak. Mengapa? Karena mereka berbeda pendapat. Karena mereka berbeda pendapat. Nah, itu ya. Sekarang di halaman 8, ayo menyimak. Simaklah penjelasan berikut dengan seksama. Adit memiliki selembar kertas. Bersama Kak Ranti, Adit akan membuat prakarya. Mereka gemar origami. Mereka akan melipat kertas itu. Origami merupakan seni kerajinan melipat kertas. Adit melipat kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Di sini gambarnya bisa dilihat ya. Kertas tersebut diberi warna. Bagian pertama diberi warna biru dan bagian kedua diberi warna merah. Berapa bagiankah kertas berwarna biru? Bagian kertas yang diberi warna biru adalah 1 dari 2 bagian kertas yang sama. 1 dari 2 bagian yang sama ini bernilai 1/2 atau setengah. 1/2 atau setengah ditulis 1/2. Nah, angka 1-nya disebut pembilang. Dan 2-nya disebut penyebut. Nah, sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut disebut bilangan pecahan. Bilangan pecahan lainnya dapat kamu lihat pada uraian berikut. Nih, di sini bisa dilihat daerah yang diberi warna merah adalah contohnya ini contohnya warna merah. Berarti berapa bagiankah yang dikasih warnanya? Daerah yang diberi warna merah adalah 1/3 bagian dari gambar keseluruhan. Nah, di sini di nomor 2-nya daerah yang diberi warna merah adalah 1/4 bagian dari gambar keseluruhan. Nah, ke-1, ke-2, ke-3. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti yang diberi warna merahnya ini 1/4. Ayo memasangkan. Pasangkanlah gambar-gambar berikut dengan pecahan yang sesuai. Di sini antum bisa lihat contohnya seperti yang di sini tadi. Di nomor 1 antum bisa lihat ininya. Nomor 1 ini 1/2, berarti ke sini ya. Ini 1/2. Yang ini karena yang diberi warnanya 2, berarti 2/4 ya. Nih, 2/4. Antum bisa hitung ininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang diwarnanya 1/6. Nah, 1/6 ke atas ini ya. 1/6. 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Yang ini 3/6. Nah, di nomor 5 ini berarti 3/6. Bisa paham ya? Di nomor 10, sekarang halaman 10. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, bagian yang diwarnai adalah titik-titik, bagian dari seluruh bagian. Di halaman 10, kerjakanlah soal-soal berikut. Nomor 1, bagian yang diwarnai adalah titik-titik, bagian dari seluruh bagian. Bisa dilihat ya. Yang diwarnainya adalah 2/3. 2/3. Karena yang diwarnainya adalah ini 2. Nah, di sini nomor 2
berapa buah bola yang harus diwarnai untuk menunjukkan pecahan 3/7? Yang diwarnainya harus berapa? 3. Bolanya yang diwarnai harus 3 karena ini pembilang ya. Ya. Jadi 3/7. Bola yang harus diwarnai adalah 3 bola yang harus diwarnai. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Kelereng warna ungu titik-titik bagian dari seluruh kelereng. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di nomor 3 yaitu A, kelereng warna ungu. Berarti kelereng warna ungu 2/10 bagian dari seluruh kelereng. B, kelereng warna biru bisa dilihat 3/10. Kelereng warna kuning 4/10 dan kelereng warna hijau 1/10 dari seluruh kelereng. Nah, di sini masuk ke halaman 11. Di halaman 11 kita masuk ke pembelajaran 3. Bacalah penggalan cerita berikut. Seekor singa mengawasi 4 ekor lembu yang sedang makan di padang rumput. Mereka sulit sekali aku mangsa. Mereka selalu rukun dan mengaitkan ekornya satu sama lain. Aku tidak bisa menyerang dari belakang, pikir singa itu. Suatu hari mereka bertengkar karena perbedaan pendapat. Akhirnya 4 ekor lembu berpisah. Saat lembu pertama sampai di lembah, singa sudah mengintainya. Tidak menunggu lama, singa menyerang lembu pertama. Lembu pertama mati di mangsa singa. Singa lalu menemukan lembu kedua di bukit. Lembu kedua tidak akan menang melawan singa sendirian. Singa menerkam dan memakannya juga. Tinggallah 2 lembu lagi. Nampaknya singa juga tidak akan kesulitan memangsa mereka. Itulah akibat dari pertengkaran 4 lembu. Mereka mati diterkam singa. Nah, sekarang kita buka halaman 12. Di halaman 12 kita akan menyusun kata-kata berikut menjadi kalimat yang tepat. Nomor 1, berpisah lembu 4 akhirnya. Kalau disusun menjadi akhirnya 4 lembu berpisah, itu nomor 1. Nomor 2, pertama lembu dimangsa mati singa, yaitu lembu pertama mati dimangsa singa. Nomor 3, lembu tidak akan kedua melawan menang sendirian singa. Nomor 3, lembu kedua tidak akan menang melawan singa sendirian. Nomor 4, mereka rukun selalu mengikatkan dan satu ekornya lain sama. Mereka selalu rukun mengikatkan ekornya satu sama lain. 5, bertengkar mereka suatu hari perbedaan karena pendapat. Nomor 5 yaitu suatu hari mereka bertengkar karena perbedaan pendapat. Nah, mungkin segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah besok dilanjut kembali. Kurang lebihnya saja mohon maaf. Tetap semangat ya. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر